Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhil karim wa ukhti al-karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyaka wa baraka fiik. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya bagi seorang muslim dan muslimah merealisasikannya tatkala ia menjalankan ibadah puasa dan terkhusus di bulan Ramadan adalah makan sahur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1823 dan Imam Muslim pada nomor hadis 1095 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur karena terdapat berkah pada makan sahur itu. Apakah ini maksud dengan berkah pada makan sahur ini? Maka para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa keberkahan di dalam hadis Nabi ini mencakup dua berkah. Berkah pada tubuh dan berkah dari sisi agama. Berkah pada tubuh sangatlah jelas ia dan memberikan kekuatan yang lebih ketimbang orang yang puasa tanpa sahur. Adapun dari sisi agama, maka sangatlah banyak di antaranya dia telah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya dengan dia makan sahur, dia akan terbangun di sepertiga akhir malam yang merupakan waktu malam yang paling afdal. Para ulama menerangkan bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, tasahharu, sahurlah kalian karena terdapat berkah pada sahur itu, adalah perintah yang bermakna sunnah. Ini menurut ijma' para ulama. Ijma' para ulama dalam hal ini telah dinukilkan oleh banyak ulama fikih, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Al-Imam Ibnu Mulaqqin, Ibnu Qudamah dan yang lain-lainnya. Makan sahur memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan serta kelebihan. Di antaranya, dengan makan sahur seorang akan semangat melakukan ibadah puasa karena dia akan memiliki kekuatan yang lebih ketimbang orang yang tidak makan sahur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hakim, namun dengan sanad yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar." Jadikanlah makan sahur sebagai sumber pertolongan untuk puasa kalian di siang hari. Hadis ini secara makna benar, namun secara sanad adalah hadis yang dhaif. Di antara keutamaan sahur adalah orang-orang yang memakan sahur akan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani dari Sa'ib Ibnu Yazid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahul mutasahirin." Allah Jalla wa'ala merahmati orang-orang yang makan sahur. Makan sahur merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatu sahur." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Dengan seorang makan sahur, maka ia telah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara dalam menjalankan ibadah puasa. Di antara keutamaan sahur adalah Allah Jalla wa'ala akan bersalawat kepada orang yang memakan sahur. Demikian pula para malaikatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawatnya Allah kepada hambanya adalah pujian dan sanjungannya di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan salawat para malaikat tentunya maknanya adalah memohon ampunan, rahmat kepada Allah Jalla wa'ala untuk mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah." Sahur itu seluruhnya berkah. "Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'." Hendaknya kalian tidak meninggalkannya, walaupun salah satu di antara kalian hanya
melakukannya hanya dengan seteguk air putih. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sahur merupakan keberkahan ya, bagi orang yang berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Baihaqi dan dapat dilihat dalam silsilah as-sahihah Syekh Albani pada nomor 1045 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalath, terdapat berkah dalam 3 hal. Al-jama'at, pada jamaat, ya, wa tharid, makanan tharid, ya, makanan yang paling istimewa, makanan tradisional yang paling istimewa di sisi orang Arab, was sahur, dan yang ketiga adalah makan sahur. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah pada nomor 1291 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla ja'ala al-barakata fi sahuri wal qil." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala telah meletakkan berkah di dalam sahur dan qil, ya, takaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang makan sahur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahur barakah." Sesungguhnya sahur adalah sebuah keberkahan. A'taqumuhallahu azza wa jalla fala tad'uha, yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan. Akhil karim wa akhti al-karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sahur adalah makanan yang berkah, dan andai kata seorang tidak memiliki kecuali hanya kurma dan air putih sebagai sahurnya, maka sungguh itu sebuah keutamaan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ni'mas sahuru at-tamru." Sungguh nikmat sebuah sahur dengan kurma, dan kurma memang makanan atau bijian atau buah yang sangat berkah ya. Seorang yang makan beberapa butir kurma, dia akan merasakan manfaat dan kekuatan pada tubuhnya walaupun dia tidak memakan nasi. Subhanallah. Dan hal yang disunahkan ketika makan sahur adalah mengakhirkannya. Dia berusaha mengakhirkan sahurnya sebelum masuk waktu salat subuh tentunya. Ya, karena sebagian orang ada yang makan sahur 1 atau bahkan lebih, ya 1 jam atau bahkan lebih sebelum subuh. Ya, itu sesuatu yang boleh, tetapi menyelisih sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan itu tidak dimakan sahur, karena sahur itu dinamakan sahur, ya, karena ia dikonsumsi di waktu sahur, ya, di sepertiga akhir malam. Adapun jika dia mengkonsumsinya di pertengahan malam, maka itu tidak dinamakan sahur, atau bahkan sebagian mereka mengkonsumsinya sebelum tidur. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah pada nomor hadis 1733, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftar." Dalam riwayat yang lain atau riwayat lafaz yang lain, "Ajjilu, ya, wa akhiru as-sahur." Segerakan iftar apabila waktunya telah tiba, dan akhirkan sahur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 1821 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Tasahharna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah." Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan salat. Maka ada yang bertanya kepada beliau, berapa jarak antara sahur dan adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun menjawab, qadru 50 ayah. Kurang lebih jika kalian menggunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, maka kalian akan dapat membaca 50 ayat kurang lebih. Ya, membaca 50 ayat itu menghabiskan waktu 10 hingga 15 atau maksimumnya 20 menit. Itulah jarak sahur Nabi SAW dengan adzan. Maksudnya ya 10 atau 15 menit, ya, andai kata didekatkan dengan menit, ya 10, 15 atau 20 menit sebelum waktu adzan, Nabi SAW mengkonsumsi sahur. Ya, bukanlah maksudnya bahwa setelah Nabi SAW makan sahur masih tersisa waktu 15 sampai 20 menit lagi. Itu pemahaman yang
Keliru kata para ulama. Kenapa? Karena ya zahir hadis menerangkan beliau makan sahur. Ya. Nah, antara adzan dan sahur beliau itu waktunya jika digunakan untuk membaca Al-Quran dapat dibaca 50 ayat Al-Quran kurang lebih. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.